Halo Sobat Cerita Jagat Raya. Apa yang ingin kuceritakan ini adalah kisah nyata yang pernah kualami beberapa waktu silam. Demi menjaga nama baik pihak-pihak yang terkait, terpaksa kubah semua nama dan tempat. Namaku Virendra, biasa dipanggil Endra saja. Usiaku saat itu sekitar pertengahan 20-an. Setelah menyelesaikan studi di sebuah universitas di luar negeri, aku kembali ke tanah air untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, aku diterima di sebuah perusahaan investasi di ibu kota. Di sana, aku bekerja dalam satu tim yang dipimpin oleh seorang manajer proyek, Pak Randi. Beliau pria yang berusia awal 30-an. Awalnya, aku mengira Pak Randi adalah seorang gay, karena gayanya yang begitu lembut dan anggun, bak seorang putri. Sama sekali tak ada aura maskulin yang terpancar darinya. Mulai dari cara berjalan, bicara, dan segala gesturnya terasa begitu feminin. Tapi anehnya, sepanjang aku bekerja di bawah bimbingannya, tak sekalipun ia mencoba menggoda atau melancarkan rayuan, dan lama-kelamaan aku pun merasa nyaman. Rasa was-was yang dulu melanda diriku saat pertama kali bekerja hilang seketika. Aku, jujur saja, bisa dibilang pria yang rupawan. Jadi, meskipun aku berstatus pekerja baru, aku banyak sekali mendapatkan perhatian dari hampir seluruh pegawai kantor, terutama kaum hawa. Pada suatu Jumat, seperti biasa, sebagai anak muda lajang, setelah pulang kerja, aku mampir ke kafe di bawah gedung kantorku. Pulang lebih awal pun percuma, toh tidak ada siapa-siapa yang menungguku di rumah. Saat asyik bermain ponsel, tiba-tiba aku disapa oleh Pak Randi. Sapaan itu berkanjut dengan obrolan-obrolan yang lumayan panjang karena beliau meminta izin untuk bergabung denganku di kafe itu. Dari obrolan ringan hingga ke obrolan yang menurut sedikit pribadi, yaitu aku sempat menanyakan tentang status Pak Randi. Dan ternyata, beliau sudah memiliki istri, bahkan usia pernikahan beliau sudah menginjak 5 tahun. Jauh dari dugaanku yang mengira beliau hanyalah seorang manajer jomblo. Mengetahui kalau Pak Randi sudah menikah, aku pun penasaran apakah dirinya sudah memiliki anak atau belum. Lantas aku pun memberanikan diri untuk menanyakannya pada Pak Randi. Tapi, pertanyaan itu sepertinya sedikit mengganggu pikirannya. Terbukti, setelah aku bertanya mengenai anak, mata Pak Randi terlihat seperti menerawang kosong ke atas. Pasti ada sesuatu yang mengganggu dirinya dari pertanyaanku itu. Randi terdiam sejenak. Tatapannya mengarah ke suatu titik di kejauhan, entah apa yang dipikirkannya. Asap rokoknya mengepul, seolah mewakili kerumitan pikiran yang selama ini tersembunyi dalam benak Pak Randi. Suasana menjadi hening sesaat, sebelum akhirnya pecah oleh pertanyaan Pak Randi. Beliau bertanya padaku apakah aku punya waktu malam ini. Aku sedikit tersentak kaget dan membuyarkan lamunan aku mengenai apa yang dipikirkan oleh Pak Randi barusan. Karena aku masih jomblo, pacar pun tak punya, aku pun menjawab jujur kalau aku ada waktu. Mendengar jawabanku, Pak Randi sedikit menunjukkan senyumnya yang lantas mengajakku makan malam di rumahnya. Awalnya, aku sempat menolak dengan alasan nanti akan mengganggu istri Pak Randi. Namun beliau tetap memaksa apalagi besoknya kantor kami sedang libur weekend. Jadi, aku pun tak ada alasan lagi untuk mengelak ajakan Pak Randi. Apa gerangan agenda bosnya malam ini? Batinku mulai cemas. Jangan-jangan malam ini aku akan berakhir menjadi korban bosnya yang melambai itu. Semoga saja beliau yang sudah berkeluarga nggak punya niat aneh-aneh. Begitulah doaku saat itu. Setelah sedikit memikirkan semuanya, aku pun menyetujui ajakan Pak Randi. Meskipun dalam hati aku masih sedikit gelisah dengan ajakan tersebut. Sebab Pak Randi sempat memperhatikan diriku dari atas sampai bawah. Nah lo, pandangan macam apa itu? Gumamku dalam hati. Setelah percakapan kami selesai mengenai ajakan Pak Randi itu, beliau sempat bertanya juga dengan apa aku akan ke rumahnya malam ini. Karena aku hanya memiliki sepeda motor, aku pun menjawab apa adanya. Melihat hal itu, Pak Randi langsung menawariku untuk membeli sebuah mobil atas rekomendasinya. Sebab beliau kenal dekat dengan pemilik showroom mobil BMW. Beliau sedikit memaksa sambil merayuku kalau aku pasti cocok naik mobil mewah itu. Kembali lagi ke ajakan makan malam tadi, Pak Randi menyuruhku untuk meninggalkan sepeda motorku di parkiran basement dan bareng dengan beliau menggunakan mobilnya nanti malam. Tak terasa obrolan kami sudah menghabiskan waktu hampir 2 jam. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 6 petang. Sementara butuh waktu sekitar 40 menit untuk bisa sampai di rumah Pak Randi. Karena takut macet dan tiba terlalu malam di rumah, Pak Randi mengajakku untuk bergegas pulang saat itu. Ini adalah pertama kalinya aku bisa sampai ke Sunter.
Rumah Pak Randi terletak di kawasan perumahan elit yang dijaga ketat di gerbang masuknya. Dalam hatiku sempat kagum dengan rumah-rumah yang ada di perumahan elit tersebut. Saking kagumnya, sampai-sampai aku pun nyeplos bahwa rumah Pak Randi pasti sangat bagus. Pak Randi hanya membalas datar sembari merendahkan diri bahwa rumahnya biasa saja. Di saat yang hampir bersamaan, Pak Randi tiba-tiba membelokkan mobil mewahnya ke sebuah halaman rumah yang besar dan megah. Aku sempat minder setelah melihat rumah megah Pak Randi. Pikirku kalau gaji di bawah 100 juta, hampir mustahil bisa memiliki rumah semewah dan semegah ini. Lamunanku seketika buyar saat Pak Randi mempersilahkan masuk dan memperlihatkan isi rumahnya. Aku terpaku, hatinya berdebar kencang. Aku masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun aku tak bisa menolak ajakan Pak Randi itu. Rasa penasaran dan sedikit takut bercampur aduk di dalam dada. Aku pun melangkah masuk. Perasaanku saat itu seolah seperti sedang memasuki dunia baru yang penuh dengan misteri dan godaan yang belum diketahui. Tubuhku terasa bergetar kencang sambil mempersiapkan segala kemampuan untuk antisipasi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi di sisi lain, ada rasa tertarik yang kuat yang menguasai dirinya. Lamunanku kembali pecah ketika Pak Randi kembali menyapaku. Beliau mengatakan sesuatu yang familiar. "Anggap saja sedang berada di rumahmu sendiri," celetuk Pak Randi sembari tersenyum ramah. Pak Randi pun meminta izin untuk ganti baju. Aku menunggunya di sofa ruang tamu yang memiliki interior-interior mahal itu. Pak Randi kemudian menuju ke arah lift, meninggalkanku duduk sendirian. Sambil menunggu, aku pun asyik memainkan game di ponsel Android murahku. Waktu terasa berlalu begitu lambat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bagaimana tidak? Sudah hampir 1 jam aku menunggu sendirian. Apakah Pak Randi tertidur? Atau apa yang sedang dia lakukan di atas? Jangan-jangan dia sedang merias diri menjadi wanita? Alamak jaang, kalau sampai begitu, bisa habis aku nanti. Pikiran negatif yang tadi sempat hilang kini mulai bergelantung lagi di benakku. Tiba-tiba, bunyi ting. Dari lift memecah keheningan. Degup jantungku berdebar kencang. Seolah membaca pikiranku. Akan tetapi, Pak Randi muncul bersama seorang wanita cantik yang membuatku tertegun seketika. Sambil meminta maaf karena dirasa lama meninggalkanku, Pak Randi juga memperkenalkan sosok wanita cantik itu. Dugaanku benar, itu adalah istrinya. Namanya Jihani. Pak Randi memanggilnya Jihan. Aku langsung berdiri saat istri bosku mengulurkan tangan untuk bersalaman. Tangannya terasa halus saat bersentuhan dengan tanganku. Jihan, sungguh cantik. Kulitnya putih mulus. Rambut hitamnya dihiasi dengan sentuhan warna merah yang mempesona. Wajahnya terlihat tegas. Namun senyumnya mampu meluluhkan hati. Ditambah lagi, lesung pipitnya menambah daya tarik wajahnya yang ayu, namun tetap terpancar aura kuat dan tegas. Ah, memang benar, istri para bos biasanya begitu. Tegas, anggun, dan tentu saja tak mudah ditaklukkan. Beda banget sama cewek-cewek TikTok zaman sekarang yang suka banget pamer dan sok kaya, padahal nggak ada usaha sendiri. Tubuhnya Jihan tinggi semampai, sekitar 167 cm. Dan pinggulnya itu, kalau dinilai, hanya ada satu kata, sempurna. Setelah makan malam selesai, aku diajak Pak Randi dan Jihan untuk bersantai di tepi kolam renang sambil berbincang dan menghisap rokok. Aku sempat beberapa kali memperhatikan Jihan. Ternyata dia perokok berat. Rokok demi rokok dihisapnya silih berganti. Dari perbincangan kami, ternyata Jihan bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknik mekanikal dan elektrikal. Tapi ada sedikit keanehan selama berbincang. Aku merasakan tatapan Jihan yang intens. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku padanya. Dia cantik, dan aku mulai merasa gelisah dibuatnya. Tapi aku langsung menepisnya. Aku harus sadar diri bahwa aku ini orang kampung. Mana mungkin bisa mendapatkan wanita secantik dan seanggun itu. Dan satu hal, pasti butuh duit banyak untuk bisa menaklukkan wanita seperti itu. Pantas saja dia bisa menjadi istri Pak Randi yang tajir melintir. Lamunanku tentang Jihan seketika buyar saat terdengar suara ajakan untuk menonton film. Ya, siapa lagi kalau bukan Jihan yang mengajaknya. Tiba-tiba, tanganku terasa hangat. Jihan memegang pahanya, tepat di bagian atas. Pak Randi melihatnya, namun dia hanya tersenyum santai. Sebelum aku menjawab ajakannya, tiba tanganku diraih oleh Jihan. Tentu saja aku kaget enggak ketulungan. Bagaimana tidak? Jihan menggandeng tanganku tepat di depan Pak Randi. Mukaku langsung memerah, mulutku kaku membisu.
Sekujur tubuhku terasa ada aliran listrik yang sangat besar. Yang ada di pikiranku, bagaimana dengan Pak Randi? Tapi aku pasrah. Ketakutanku sedikit buyar manakala terdengar suara ponsel Pak Randi yang sedang berbunyi. Pak Randi pun menyuruh kami menikmati aktivitas kami. Hah? Apa maksudnya Pak Randi? Belum selesai dengan teka-teki itu, aku kembali dibuat terkejut manakala Jihan memanggilku dengan sebutan, "Sayang," sambil mengajak ke ruang keluarga untuk menonton televisi. Apa? Sayang? Apa aku tidak salah dengar? Pikiranku sungguh tak karuan melihat situasi yang misterius ini. Setelah naik lift, kami menuju ruang keluarga. Jihan masih menggenggam tanganku sambil bertanya film apa yang kami tonton. Aku pun ikut selera Jihan sebab pikiranku masih belum bisa lepas dari situasi yang baru saja aku alami. Yang aku ingin perjelas lagi adalah panggilan sayang yang keluar dari mulut Jihan tadi. Hampir di waktu yang bersamaan, Jihan kembali memanggilku sayang saat dirinya sudah menemukan film yang pas untuk kami tonton. Ya, benar. Jihan benar-benar memanggilku sayang. Dan dia duduk di sampingku, menempelkan tubuhnya ke tubuhku, seolah-olah tidak ada tempat lain untuk duduk padahal tempat duduknya besar sekali. Yang membuatku terkejut lagi, setelah DVD itu diputar, muncullah peringatan FBI. Oh Tuhan, ada apa lagi ini? Aku menoleh ke arah Jihan. Pasti kamu yang bikin cerita aneh ini, Jihan. Jihan hanya menyeringai. Senyumnya manis sekali di malam itu. Lesung pipitnya begitu menawan, membuatku tak bisa tenang. Wajahnya sungguh memikat. Dengan santainya, Jihan memeluk lenganku. Kepalanya ia sandarkan di bahuku. Sesekali tubuhnya bergerak pelan dan terasa lembut. Aku bisa merasakan dengan jelas gesekan dua jeli kenyal, lembut dan menggoda. Ternyata, malam itu Jihan tak mengenakan lapisan dalam. Setelah muncul peringatan FBI di layar monitor, muncul beberapa cuplikan skene mantap-mantap. Aku langsung meyakinkan Jihan apakah dirinya yakin kami akan nonton film mantap-mantap itu. Jihan langsung menenangkanku dan mengatakan bahwa suaminya sangat open-minded. Caranya menatapku saat berbicara membuatku semakin was-was. Rasa percaya dirinya begitu tinggi. Dan tiba-tiba, ia mencium pipiku. Tentu saja jantungku terasa mau lepas. Rasa khawatirku semakin menjadi. Tak lama berselang, Jihan meminta aku untuk membalasnya. Aku menatapnya, gugup dan gemetar. Belum pernah aku digoda seintens ini oleh seorang gadis, apalagi istri orang lain. Rasanya seperti terhimpit dua batu raksasa. Kalau aku nggak nurut, jangan-jangan dapat surat peringatan pemecatan. Batinku. Jihan menggenggam leherku, menarik wajahku mendekat agar aku melahap bibir tipisnya. Dia yang memulai. Pertama kalinya ini terjadi. Biasanya, aku yang selalu memulainya ketika dengan wanita lain. Kali ini, segalanya terbalik. Lama bibir kami saling berkreasi. Aroma rokok masih tercium samar. Tapi karena aku sendiri juga perokok, jadi tidak terlalu mengganggu. Aku melepaskan bibirku. Jihan juga. Akhirnya kami lanjutkan berkreasi dengan lidah. Sungguh sensasi yang luar biasa. Saat itu, naluri priaku sudah sulit untuk kukendalikan. Di saat yang bersamaan, aku juga merasakan sedikit sakit pada barang antikku karena mengeras dan terjepit di celana. Kami berdua lantas dikagetkan dengan suara orang berdehem di belakang kami. Ya, suara itu tidaklah asing bagiku. Siapa lagi kalau bukan suara Pak Randi? Aku panik. Jantungku berdebar kencang. Wajahku terasa pucat seperti mau mati saja aku saat itu. Aku pun meminta maaf pada Pak Randi. Pikiranku melayang jauh kemana-mana. Entahlah, pokoknya campur aduk. Bahkan, aku sudah pasrah jika harus dipecat malam itu juga. Namun, seperti jatuh di kolam susu, Pak Randi justru tidak mempermasalahkan perbuatanku barusan. Yang membuatku semakin terkejut adalah bahwa Pak Randi menyuruhku untuk menemani Jihan malam ini. Sebab, beliau mau keluar. Hah? Apa? Temani Jihan? Saat aku masih bertempur melawan kebingunganku sendiri, Pak Randi tiba-tiba menyalami tanganku sambil berbisik bahwa dirinya ingin menitipkan Jihan dan menyuruhku untuk menjaganya. Tak hanya itu, Pak Randi juga memintaku untuk menuruti apa saja yang Jihan inginkan. Aku hanya tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Ini pengalaman yang baru bagiku. Aku mengerti maksudnya, tapi tidak tahu seberapa jauh aku harus menemani istrinya malam itu. Jihan menyalami dan mencium tangan Pak Randi. Pak Randi menatapku dan mengedipkan matanya. Oh, baiklah, aku mengerti kode itu. Bosku telah memberi lampu hijau untukku.
Aku mengira hal ini hanya terjadi di film Hollywood. Ternyata benar-benar terjadi padaku. Yang masih belum aku mengerti adalah apa yang terjadi pada Pak Randi sehingga beliau ingin aku menwakilinya. Senyum lebar mengembang di wajahku. Tak menyangka bahwa malam ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Aku menatap Pak Randi. Rasa terima kasih yang tak terucapkan membanjiri hatiku. Sungguh, aku tak pernah membayangkan akan terlibat dalam petualangan seperti ini, terlebih lagi dengan istri bosku sendiri. Jihan, sang istri cantik dan menawan, tersenyum penuh arti kepadaku. Matanya yang tajam dan bibirnya yang merah merona seolah mengundangku untuk melakukan mantap-mantap. Rasanya seperti aku seorang pahlawan dalam kisah fantasi, yang ditugaskan untuk menyelamatkan sang putri dari naga yang jahat. Kegugupanku tak bisa kusembunyikan. Rasanya seperti seorang anak kecil yang baru saja diberi hadiah istimewa. Beberapa saat setelah Pak Randi beranjak pergi, aku mengawalinya dengan bertanya pada Jihan apa yang harus aku lakukan. Jihan tertawa kecil, sambil berkata bahwa dia yang akan memanduku untuk kerja kelompok malam ini sambil menuntunku menuju kamar tidur utama. Aku mengikutinya, jantungku berdebar kencang. Kami memasuki kamar yang didekorasi dengan mewah dan elegan. Tempat tidur berukuran besar dengan spray sutra berwarna merah menyala, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. Ditambah lagi aroma mawar dan vanila memenuhi ruangan, menambah kesan romantis. Jihan menyalakan beberapa lilin aromaterapi, mengisi ruangan dengan aroma wangi yang menenangkan. Cahaya lilin yang berkelap-kelip menciptakan bayangan lembut di dinding, memberikan kesan misterius. Suasana ruangan yang sunyi hanya diiringi oleh musik klasik yang mengalun lembut, menciptakan suasana yang sempurna untuk malam yang akan sulit kulupakan ini. Jihan mulai berjalan mendekatiku. Tangannya mulai berkreasi padaku dengan lembut. Sentuhannya terasa seperti aliran listrik yang mengalir melalui tubuhku. Rasanya sambi ke ubun-ubun. Saat itu, gelombang kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya menyapu tubuhku. Tubuhku ternyata juga merespon semua kreativitas yang dilancarkan Jihan. Tak mau kalah, barang antiku pun juga mulai bereaksi seolah ingin berontak, ingin melakukan perlawanan dan ingin menyerang. Mulailah kami bekerja kelompok. Tak terasa tubuh kami berdua penuh dengan keringat hangat, kelelahan akibat sudah habis-habisan kerja kelompok. Dilihat dari ekspresinya, aku melihat Jihan entah sudah berapa kali mencapai garis finish. Hingga tibalah detik-detik krusial yang mana aku sudah akan menyusul Jihan mencapai garis finishku. Sebelum benar-benar mencapai garis finish, dengan suara terengah-engah sambil barang antiku terus berkreasi di lembah milik Jihan, aku sempat menanyakan di mana aku harus memuntahkan santanku. Dengan senyuman manis Jihan memintaku untuk memuntahkannya di dalam lembah saja disusul dengan kecupan hangat ke bibirku. Mendengar jawaban Jihan, aku mulai membiarkan nafasku dan tidak menahannya lagi. Namun Jihan tiba-tiba mencegahku untuk tidak segera mencapai garis finish sebab ternyata Jihan juga merasa akan menyentuh garis finish untuk yang ketujuh kalinya. Akhirnya, aku membantu Jihan mempercepat kreasiku di lembah miliknya. Setelah aku pastikan Jihan sudah mendekati garis finish, aku menenggelamkan barang antiku dalam-dalam di lembah miliknya. Aku mendiamkannya karena kami telah berhasil mencapai garis finish secara bersamaan. Aku sudah tak peduli lagi dengan keringat yang membanjiri tubuh kami. Kami berdua sama-sama kelelahan. Ya, benar-benar sangat lelah. Sampai-sampai aku baru menyadari ketika melihat ke jam dinding yang menunjukkan pukul 5 pagi. Aku juga tidak menyadari sudah berapa sesi kerja kelompok yang kami lewati. Namun yang pasti, terlihat jelas raut bahagia di wajah cantik Jihan yang tak henti-hentinya memuji diriku. Malam itu, aku mengalami petualangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mimpi-mimpi yang selama ini hanya kusimpan dalam bayangan, kini menjadi kenyataan. Jihan, istri bosku yang cantik dan menawan, telah membuka pintu surga bagiku. Lamunanku sempat terhenti ketika Jihan mengatakan bahwa perjalanan kami belum selesai sambil matanya berbinar seolah ada keinginan yang tak terbendung lagi. Malam ini baru permulaan sayang, begitu katanya. Aku sudah menyadarinya dari awal kami melakukan kerja kelompok mantap-mantap tadi. Aku tahu, malam itu baru saja dimulai. Petualangan kami yang sebenarnya masih panjang, penuh dengan kejutan yang tak terduga. Aku tak sabar untuk menyelami lebih dalam lagi, untuk merasakan lagi dahsyatnya kerja kelompok bersama istri bosku, Jihan. Semenjak saat itu, kehidupanku berubah. Karirku di tempatku bekerja naik dengan begitu cepatnya tanpa aku melakukan kontribusi-kontribusi yang berarti. Ternyata, itu karena Pak Randi. Beliau sengaja mengangkat jabatanku di kantor dengan begitu mudah agar aku tetap bekerja dan betah di perusahaan tersebut.
Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan. Jika Pak Randi bisa dekat denganku, beliau bisa tetap menghadirkanku dalam kehidupan istrinya, Jihan. Sebab, ternyata Jihan sudah mantap untuk memilihku sebagai wakil Pak Randi untuk memberikan kepuasan kerja kelompok di hari-hari berikutnya. Dia tak ingin kerja kelompok dengan yang lainnya. Begitulah kisahku dengan istri atasanku sendiri, yaitu Jihan. Yang hingga sekarang masih tetap berjalan meskipun Pak Randi dan Jihan tahu bahwa aku baru saja menikah. Jihan tetap ingin aku melakukan kerja kelompok dengannya. Entah sampai kapan, aku tidak tahu. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.